Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Firmansyah. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan analisis penjadwalan produksi pada sebuah UMKM. Fokus utama kita adalah menghitung waktu minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi satu buah jaket menggunakan metode jalur kritis atau critical path method. Kita akan membedah 7 tahapan produksi, mulai dari pembuatan, pola, hingga pengecekan kualitas akhir. Sebuah UMKM konveksi ingin menghitung waktu minimum untuk menyelesaikan satu buah jaket. Berikut adalah aktivitas yang harus dilakukan. Aktivitas A, pembuatan pola dan pemotongan kain dengan durasi waktu 20 menit. Aktivitas B, menjahit badan dan lengan, durasi 45 menit setelah A. Aktivitas C, menyiapkan puring 30 menit setelah A. Aktivitas D, pemasangan resleting 10 menit setelah B. Aktivitas E, penggabungan badan dan puring 25 menit setelah B dan C. Aktivitas F, pemasangan kerah dan karet 15 menit setelah D dan E. Aktivitas G, finishing dan QC 10 menit setelah F. Data ini akan digunakan untuk membuat diagram jaringan dan menghitung waktu proyek. Selanjutnya dibuatkan diagram jaringan yang menggambarkan hubungan antar aktivitas. Alur prosesnya adalah sebagai berikut. Dimulai dari aktivitas A, lalu bercabang ke aktivitas B dan C, dan B dilanjut ke D dan juga E. Dari C juga menuju E. Aktivitas D dan E bertemu di F. Terakhir, dari F menuju G. Diagram ini penting karena menjadi dasar untuk menghitung waktu mulai dan selesai setiap aktivitas. Langkah berikutnya adalah menghitung waktu kejadian paling cepat atau WKC. Perhitungan ini dilakukan menggunakan metode Watt-Fast, yaitu dari kiri ke kanan. Prinsipnya, waktu mulai awal aktivitas pertama sama dengan 0. Waktu selesai sama dengan waktu mulai ditambah durasi. Jika ada lebih dari satu jalur masuk, maka digunakan nilai maksimum. Nah, mari kita hitung satu persatu. Aktivitas A dimulai dari 0 dan selesai pada menit ke-20. Aktivitas B dimulai setelah A selesai, yaitu menit ke-20 dan selesai pada menit ke-65. Aktivitas C juga dimulai dari menit ke-20, selesai pada menit ke-50. Aktivitas B dimulai pada menit ke-65 dan selesai pada menit ke-75. Aktivitas E dimulai setelah B dan C selesai, sehingga diambil nilai maksimum yaitu 65 dan selesai pada menit ke-90. Aktivitas F dimulai dari nilai maksimum antara D dan E, yaitu maksimal 75, 90, 90, dan selesai pada menit ke-105. Aktivitas G dimulai pada menit ke-105 dan selesai pada menit ke-115. Dengan demikian, waktu minimum penyelesaian produksi jaket adalah 115 menit. Berikut adalah tabel waktu kejadian paling cepat. Pada bagian ini ditampilkan tabel waktu kejadian paling cepat yang merupakan hasil dari perhitungan Watt-Fast. Tabel ini terdiri dari beberapa kolom utama, mulai dari kegiatan, durasi, WMC, PSC, dan keterangan. Perhitungan dilakukan mulai dari kiri ke kanan dengan prinsip WSC sama dengan WMC ditambah durasi. Untuk aktivitas A, WMC sama dengan 0 karena aktivitas awal. Durasi sama dengan 20, WSC sama dengan 20. Artinya aktivitas A selesai pada menit ke-20. Dilanjutkan dengan aktivitas B, WMC sama dengan 20. WSC sama dengan 20 tambah 45 menit sama dengan 65. Aktivitas B selesai pada menit ke-65. Seterusnya aktivitas C selesai lebih cepat dari B. Aktivitas D, WSC sama dengan 65 ditambah 10 sama dengan 75. Aktivitas E memiliki dua pendahulu, B dan C. WMC sama dengan max 65, 50 sama dengan 65. Durasi sama dengan 25. WSC sama dengan 65 ditambah 25 sama dengan 90.
Aktivitas E harus menunggu aktivitas yang paling lama, yaitu B. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa seluruh aktivitas telah dihitung waktu mulai dan selesai. Waktu tercepat penyelesaian produksi adalah 115 menit. Nilai ini diperoleh dari aktivitas terakhir yaitu B. Setelah mengetahui waktu tercepat, kita lanjutkan dengan menghitung waktu kejadian paling lambat atau WKL menggunakan metode backward pass. Perhitungan dilakukan dari kanan ke kiri, mulai dari waktu total proyek yaitu 115 menit. Langkahnya sebagai berikut. Aktivitas G selesai pada menit ke 115. Aktivitas F harus mulai sebelum G dimulai, yaitu pada menit ke 105. Aktivitas E dan D harus selesai sebelum F, yaitu pada menit ke 90. Aktivitas B harus selesai sebelum D dan E, sehingga dipilih nilai minimum. Aktivitas C harus selesai sebelum E. Aktivitas A harus selesai sebelum B dan C. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui batas waktu maksimal setiap aktivitas. Berikut adalah tabel waktu kejadian paling lama. Untuk aktivitas B, WSL sama dengan 115. Aktivitas F, waktu selesai cepat adalah 105. Aktivitas E, WSC sama dengan 90. Aktivitas B, WSC sama dengan 90. Aktivitas C, WSC sama dengan 65. Aktivitas B, WSC sama dengan 65. Aktivitas A, WSC sama dengan 20. Dari tabel ini dapat diketahui batas maksimal waktu setiap aktivitas. Aktivitas memiliki fleksibilitas waktu dasar dan menentukan selek dan jalur kritis. Langkah terakhir adalah menentukan jalur kritis. Jalur kritis adalah rangkaian aktivitas yang tidak memiliki waktu luang sama sekali. Artinya, nilai WKC dan WKL pada titik-titik tersebut adalah sama. Pada diagram ini, jalur kritis ditandai dengan garis yang menghubungkan aktivitas-aktivitas utama yang jika terlambat satu aktivitas saja, maka total waktu 115 menit tersebut akan ikut bertambah. Dengan mengetahui jalur kritis ini, UMKM dapat lebih fokus mengawasi kegiatan-kegiatan tersebut agar produksi jaket tetap tepat waktu dan sesuai target. Jalur kritis pada diagram ini ditandai dengan warna merah. Berikut adalah tabel jalur kritis. Berdasarkan perbandingan antara WKC dan WKL, kita dapat mengidentifikasi jalur yang tidak memiliki waktu luang sama sekali. Aktivitas yang masuk jalur kritis adalah A, B, E, F, dan G. Artinya, jika salah satu dari aktivitas di jalur ini mengalami keterlambatan meskipun hanya 1 menit, maka total waktu produksi 115 menit akan langsung melenceng. Dengan tabel ini, manajemen UMKM tahu persis aktivitas mana yang diawasi dengan sangat ketat. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.